Aku selalu percaya cinta adalah bahasa universal. Sebuah emosi murni yang melampaui suku, adat, dan geografi. Lalu aku bertemu Elang, dan aku sadar, cinta mungkin universal, tapi takdir memiliki dialeknya sendiri yang kadang tak bisa kita terjemahkan. Namaku Kirana, seorang perempuan Jawa Tulen yang dibesarkan dalam kungkungan filosofi bobot, bibit, bebet di sebuah rumah pendopo di sudut Yogyakarta. Hidupku teratur, seperti alur gamelan yang syahdu, terpola dan bisa ditebak. Aku bekerja sebagai kurator di sebuah galeri seni modern di Jakarta, sebuah jembatan antara duniaku yang tradisional dan hasratku pada ekspresi yang bebas. Di galeri itulah aku bertemu dengannya. Elang. Namanya saja sudah menjanjikan kebebasan. Ia seorang seniman dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tubuhnya legam terpanggang matahari, rambutnya ikal dibiarkan liar, dan di pergelangan tangannya melingkar gelang dari akar bahar. Tapi yang paling memikat adalah matanya. Tajam seperti tatapan elang, namun menyimpan kelembutan samudera saat senja. Ia sedang memamerkan patung-patung kayunya yang beraroma cendana dan tenun ikatnya yang bercerita tentang mitologi Marapu. Kayu ini punya jiwa, Mbak Kirana, katanya malam itu, suaranya serak dan berat, kontras dengan alunan musik jazz yang mengisi ruangan. Tugas saya bukan memahatnya, tapi membebaskan jiwa yang sudah ada di dalamnya. Malam itu, ia tidak sedang berbicara tentang kayu. Ia sedang berbicara tentangku. Sejak saat itu, duniaku yang terpola mulai bergetar. Jakarta yang bising terasa sunyi tanpanya. Panggilan teleponnya di malam hari menjadi candu. Ia akan bercerita tentang padang sabana yang luasnya tak bertepi, tentang kuda-kuda liar yang berlari bebas, dan tentang kepercayaan para leluhurnya yang hidup berdampingan dengan alam. Aku, di sisi lain, menceritakan tentang keraton, tentang unggah-ungguh, tentang bagaimana secangkir teh harus diseduh dengan cara tertentu untuk menghormati tamu. Kami adalah dua dunia yang terbentang di garis lintang yang berbeda. Tapi di antara tawa dan cerita, kami menemukan ekuator kami sendiri. Kamu seperti kopi, bisiknya suatu kali saat kami duduk di kafe sempit di Bilangan Kemang. Pahit pada awalnya, tapi membuatku terjaga sepanjang malam, tak ingin tidur karena takut kehilangan momen bersamamu. Aku mabuk. Benar-benar mabuk oleh pesonanya yang mentah dan puitis. Ia adalah antitesis dari semua pria yang pernah dikenalkan keluargaku. Ia tidak peduli silsilah, ia hanya peduli pada detak jantung. Baginya, cinta bukanlah perhitungan, melainkan penyerahan diri. Setelah 6 bulan terhanyut dalam euforia, ia memintaku datang ke tanahnya. Aku ingin kamu melihat duniaku, Kirana. Aku ingin kamu mengerti dari mana jiwaku berasal. Aku menyanggupinya tanpa ragu. Aku mengambil cuti 2 minggu, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta untuk terbang ke Sumba, ke sebuah dunia yang hanya ku kenal dari ceritanya. Bandara Tambolaka menyambutku dengan sengatan panas yang berbeda. Udara kering beraroma rumput dan tanah. Elang menjemputku dengan jeep tuanya. Senyumnya lebih lebar dari sabana yang terhampar di hadapan kami. Selama perjalanan menuju desanya, mataku tak henti-hentinya terpukau. Ini bukan Jawa yang hijau dan subur. Ini adalah negeri yang liar, megah, dan purba. Rumah-rumah adat dengan atap menjulang seperti menara, umam batangu, berdiri gagah di antara bukit-bukit kapur. Desanya adalah oase ketenangan. Ibu Lang, seorang perempuan tangguh bernama Ibu Rambu, menyambutku dengan senyum yang ramah namun penuh selidik. Matanya yang bijaksana seolah menimbang-nimbang diriku, seolah mencoba menerjemahkan bahasaku ke dalam dunianya. Selamat datang, nak, sapanya lembut, tangannya yang keriput tapi kuat menepuk pundakku. Malam itu, Elang membawaku ke rumahnya. Sebuah rumah panggung sederhana yang menghadap ke laut. Di dalam, hanya ada satu ruangan besar yang disekat oleh kain tenun. Sebuah lampu minyak berkelip di sudut, menebarkan cahaya keemasan yang hangat dan bayang-bayang yang menari. Malam semakin larut. Suara debur ombak menjadi satu-satunya musik, diiringi kor jangkrik dari luar. Kami duduk di beranda, menatap langit yang dipenuhi jutaan bintang, lebih terang dari yang pernah kulihat di kota. Di sini, kami percaya para leluhur mengawasi kita dari bintang-bintang itu, bisik Elang, napasnya hangat di telingaku. Ia menoleh, menatapku dengan intensitas yang membuatku sesak. Tak ada kata yang terucap. Tangannya yang kasar namun lembut menangkup wajahku. Aroma cendana dan tembakau dari tubuhnya memabukkan indraku. Ia menciumku, bukan dengan nafsu yang tergesa, tapi dengan kerinduan yang dalam, seolah ia telah menungguku sepanjang hidupnya. Malam itu,
Di bawah tatapan para leluhur Sumba, aku menyerahkan diriku sepenuhnya. Ia membawaku masuk ke dalam rumahnya, ke atas tikar pandan yang dilapisi kain tenun ikat paling halus yang pernah kusentuh. Kain itu bercerita tentang kuda dan manusia, tentang kesetiaan dan pengorbanan. Lampu minyak kami biarkan menyala. Aku ingin melihat setiap jengkal dirinya, setiap otot yang menegang di lengannya saat ia menanggalkan pakaianku dengan hikmat. Tubuh kami, yang satu sawo matang khas Jawa, yang satu legam terbakar matahari Sumba, berpadu dalam tarian purba. Tangannya menjelajahi tubuhku seperti ia menjelajahi kontur kayu yang hendak dipahatnya, mencari setiap lekuk, setiap titik sensitif, membangkitkan jiwa yang tersembunyi di dalam diriku. Ciumannya terasa seperti tanah kering yang bertemu hujan pertama, penuh gairah dan kelegaan. Aku bisa merasakan asin keringatnya di lidahku, mendengar erangan rendahnya yang bergetar di dadaku. Kirana, desahnya, namanya sendiri seperti mantra yang diucapkan dalam ritual sakral. Setiap sentuhannya adalah janji. Setiap kecupannya adalah sumpah. Di puncak kenikmatan, saat dunia serasa lebur dan hanya ada kami berdua, aku merasa telah menemukan rumah. Di sini, di pelukannya, di atas kain tenun Sumba, aku bukan lagi Kirana si perempuan Jawa. Aku adalah miliknya. Kami adalah satu. Dua dunia yang berbeda telah melebur menjadi satu semesta yang berdenyut penuh hasrat. Aku terlelap dalam pelukannya, yakin bahwa inilah awal dari segalanya. Keesokan paginya, aku terbangun oleh aroma kopi dan senyum elang. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Aku membantunya memberi makan kuda-kudanya, tertawa saat seekor kuda poni menjilati tanganku. Aku melihatnya memahat, mengagumi bagaimana otot-otot lengannya bekerja, mengubah sepotong kayu mati menjadi karya seni yang hidup. Sore harinya, desa mengadakan persiapan untuk sebuah upacara. Para perempuan berkumpul di halaman rumah kepala adat. Di tengah mereka, duduk seorang gadis muda yang sangat cantik. Kulitnya cerah, rambutnya disanggur rapi dihiasi bunga kamboja. Tangannya dengan terampil menenun sehelai kain yang luar biasa indah, dengan motif yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia bekerja dalam diam, wajahnya memancarkan ketenangan dan pengabdian. Dia cantik sekali, ujarku pada elang yang berdiri di sampingku. Kain apa yang sedang ditenunnya? Elang terdiam sejenak. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi yang tak bisa kubaca. Ia menatap gadis itu, lalu menatapku. Ada pergulatan di matanya. Itu, kain untuk upacara pernikahan, jawabnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Oh, siapa yang akan menikah? Tanyaku polos, masih terpesona oleh keindahan pemandangan itu. Elang menarik napas dalam-dalam. Ia menggenggam tanganku, erat sekali, seolah takut aku akan lari. Namanya Laili. Ia menenun kain itu untuk suaminya nanti. Ia berhenti, menatap lurus ke mataku. Jantungku mulai berdebar tak karuan, firasat buruk mulai merayapiku. Suaminya adalah aku, Kirana. Dunia di sekelilingku berhenti berputar. Suara tawa para perempuan, ringkih kuda, bahkan desau angin, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya 3 kalimat itu, menggema di kepalaku. Apa? Bisikku, suaraku bergetar. Ini bukan perjodohan biasa, Kirana. Ini adalah janji antar klan, janji yang dibuat oleh kakekku sebelum aku lahir. Ini tentang belis, tentang harga diri keluarga, tentang menyeimbangkan hubungan dengan alam dan para leluhur. Di sini, takdir seseorang bukanlah miliknya sendiri. Takdir kami adalah milik komunal. Aku menatap wajahnya, wajah yang semalam kuciumi dengan segenap jiwa. Wajah yang menjanjikanku kebebasan. Ternyata, ia adalah orang yang paling terikat dari kami berdua. Kenapa, Elang? Kenapa kau membawaku ke sini? Kenapa kau biarkan aku mencintaimu? Air mataku mulai jatuh, panas dan pahit. Rasa sakit terpancar jelas di matanya. Ia bukan monster, ia bukan penipu. Ia hanyalah seorang pria yang terperangkap di antara dua cinta, dua dunia, dua takdir. Karena aku egois, akunya, suaranya pecah. Karena bersamamu, aku merasa bisa menjadi diriku sendiri. Aku ingin merasakan kebebasan itu, hanya sejenak. Aku mencintaimu, Kirana. Demi arwah leluhurku, aku bersumpah aku mencintaimu. Tapi cintaku saja tidak cukup untuk melawan takdir yang sudah ditenun bahkan sebelum benang hidupku ada. Malam itu,
Gairah yang membara telah berubah menjadi abu yang dingin. Setiap jengkal kenangan manis kami kini terasa seperti sayatan belati. Tenun ikat yang semalam menjadi saksi penyatuan kami, kini terasa seperti kain kafan yang membungkus hatiku. Aku meninggalkan Sumba keesokan paginya. Elang mengantarku ke bandara dalam diam. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi cerita. Hanya ada jurang yang menganga di antara kami. Sebelum aku masuk ruang tunggu, ia memberiku sebuah kain tenun kecil bermotif kuda. Kuda adalah simbol kesetiaan dan perjalanan, katanya lirih. Simpan ini. Anggap saja ini caraku untuk selalu berjalan di sisimu, meskipun kita tak akan pernah sampai di tujuan yang sama. Kini, aku kembali di Yogyakarta. Aku sering duduk di pendopo rumahku, menatap kain tenun dari elang. Kain itu indah, rumit, dan penuh makna. Aku akhirnya mengerti. Cinta kami nyata, sehebat badai dan selembut senja di Sumba. Tapi cinta kami hidup di garis lintang yang berbeda, di atas peta yang tak akan pernah bisa kami baca bersama.